Halo Sobat Prak, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Gue baru aja nonton satu film Thailand horor berjudul The Whisperer yang sebenarnya baru tayang tanggal 17 ya, cuma baru banget gue tonton tuh kemarin malam. Dan film ini dibintangi oleh Nadeko Gimia dan beberapa aktris dan aktor Thailand yang sebenarnya kebanyakan yang pendatang baru ya. Kalau gue lihat ada sih yang senior, cuma gue nggak terlalu tahu filmnya, to be honest. Dan film ini menurut referensi yang gue baca, katanya emang salah satu dari 3 film horor terbaik Thailand ya untuk sementara ini. Dan memang dari referensi itu juga gue baca keuntungannya itu sampai 20 kali lipat lah dari modal awal. Kalau nggak salah modal awalnya itu sekitar 20 juta baht ya. Terus keuntungannya tuh bisa 400 juta baht ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nadeko Gimia ini sendiri seperti yang gue tahu juga dia pertama kali main di Sunset in Chao Phraya ya tahun 2013, itu debutnya dia. Terus terakhir sebelum ini dia main di Con Artist bareng By Fern 2021 apa ya, 23 atau 22 gue lupa sih tahun berapa. Oke, langsung aja pembahasan filmnya. Sebenarnya film ini settingnya adalah tahun 1972 di satu kota kecil di Thailand bernama Kanchanaburi, yang kalau lu pernah nonton The Bridge on the River Kwai, ya itu kotanya di situ juga gitu loh. Dan di sini menceritakan tentang satu keluarga Thai Chinese yang memiliki 6 anak, 3 cewek 3 cowok, dan salah satu anak cowok tertuanya yang diperankan oleh Nadeko Gimia ini itu seorang tentara bernama Yak. Dia itu kembali ke desanya karena mendengar rumor aneh bahwa di desanya ada semacam praktek black magic atau yang mistik-mistik seperti itulah yang mengancam nyawa orang-orang yang ada di situ lah. Dan dia di situ dia kembali untuk memecahkan masalah tersebut. Statement dari film ini sebenarnya langsung banget ya, langsung straightforward bahwa ada seorang cewek yang kerasukan roh jahat. Terus dia mengalami hal-hal yang aneh semacam penyakit gitu yang akhirnya menenggut nyawanya lah, dan agak gori juga kalau gue lihat. Nah di sini Yak yang kembali itu awalnya ditolak sama keluarganya lah, karena dia memang bisa dibilang kayak meninggalkan keluarganya untuk impiannya sendiri lah, bisa dibilang agak egois gitu loh. Tapi di sini dia berusaha untuk menyelamatkan adik-adiknya ini. Dan sebenarnya salah satu adiknya ini kerasukan lah, bisa dibilang mulai mengalami simptom-simptom atau gejala-gejala yang sama kerasukan seperti yang di awal cerita udah diceritakan, udah didepicted. Itu setelah mereka ke satu pasar malam, terus adiknya ngalamin sakit. Dan di situ mulailah adiknya itu bertingkah aneh lah. Yang gue suka dari film ini sebenarnya juga adalah bagaimana selain horor itu ya, bagaimana Nadeko Gimia dengan adik-adiknya ini berusaha untuk bersatu walaupun mereka beda pendapat, walaupun mereka kadang berantem, bertengkar, tapi mereka bersatu untuk gimana caranya nyelamatin adiknya ini si Yam yang kerasukan ini. Dan di situ mereka mencari segala macam cara. Si Yak itu sampai bisa dibilang ke salah satu praktisi magic lah untuk menangkal dari si roh jahat tersebut gitu. Salah satu scene yang gue suka itu adalah ketika si Yak ini nyoba ngejar-ngejar si bisa dibilang roh jahat inilah ke lahan jagung ya. Gue itu ngingetin gue banget ke salah satu film yang udah epic banget, udah legendary banget, yang namanya itu Children of the Corn. Dan ini bener-bener scene-nya tuh sama di ladang jagung, dan itu tanpa horor pun, itu misalkan suara kresek-kresek pun itu udah bisa nge-build satu vibes horror yang kuat lah di situ lah. Menurut gue formula jump scare di film ini juga formula yang standar ya. Ya kayak biasa lah, ada musik keras, ada bunyi-bunyi gak enak, terus tiba-tiba hening, terus fake jump scare, baru jump scare-nya, kadang juga langsung jump scare-nya. Ya menurut gue masih standar sih, pas aja menurut gue, gak terlalu banyak tapi gak terlalu sedikit juga, gak terlalu intens lah buat gue lah. Menurut gue yang jadi Yam, cewek yang kerasukan ini, si Adi ini, Tatawana di Wongton ini, menurut gue untuk acting dan mimiknya itu udah oke banget sih. Agak nyeremin gitu loh, cakep tapi agak nyeremin ketika dia itu kerasukan sih. Juga sebenarnya tema yang diangkat yaitu lebih ke folk horror. Menurut gue ini tema yang ya sebenarnya di Indonesia udah banyak lah ngangkat kayak gitu. Di Thailand juga ada beberapa juga filmnya kayak gitu. Tapi folk horror di sini tuh ada juga elemen keluarga, ada juga elemen action. Jadi yang bikin film ini sebenarnya cukup lengkap sih. Yang gue kurang suka sebenarnya dari film ini adalah lebih ke visualisasinya ya. Gue nggak tahu, tapi gue merasa ini kayak lebih ton-ton sinetron aja sih. Ton dari warnanya ini lebih ke sinetron aja. Dan roh jahat di sini tuh dia itu nggak sekedar roh jahat yang cuma dateng ngeliatin muka yang menyeramkan, nggak kayak gitu juga. Dia itu kayak punya semacam ilmu gitulah. Kayak dia itu bisa punya kemampuan untuk genjutsu.
yang dia beberapa kali lah si Yak ini kena genjutsu dan beberapa keluarganya juga kena genjutsu, dan paling sering itu adalah semacam ilmu sirap lah gitu lah. Jadi orang-orang yang berusaha untuk mencegah si Yam ini masuk ke dalam hutan ya bisa dibilang, mereka pasti akan kena sirap kayak ya gimana, mereka tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidur gitu loh. Dan bagaimana Yak dan Yat ini yang kakak cewek dan kakak cowoknya ini berusaha untuk tetap sadar ya. Ya salah satunya kalau Yat itu dia gigit tangannya, kalau Yak itu dia ngedeketin tangannya ke api supaya Yak rasa panas dan terbakar dan dia tetap sadar sih. Salah satu bagian ending scene yang gue suka adalah ketika si Yak ini harus nganterin adiknya ini ke rumah sakit setelah roh jahat itu bisa berhasil dikeluarkan lah bisa dibilang. Dan di sepanjang perjalanan itu dia itu ngalamin kayak pasti dia diganggu sepanjang perjalanan itu, kayak banyak halangan, tiba-tiba ada kabut, terus ngelihat penampakan-penampakan. Gue ngelihat itu kayak malah bukan film horor sih, lebih ke film action sih. Terutama si Yat ini ya, kalau gue lihat itu mereka itu kayak melihat manifestasi dari ketakutan-ketakutan mereka selama ini sih. Contohnya si Yat ini ngelihat Nart, orang yang mati di pertama kali scene film ini, yang pertama banget langsung dia meninggal karena roh jahat ini, itu manifestasinya langsung nakutin dia. Terus ada lucu-lucunya juga ya, pas dukunnya dibilang tutup aja matanya, terus dibuka sama si roh jahat ini tangannya. Itu menurut gue agak-agak konyol sih. Menurut gue, Yak ini adalah tipikal kakak tertua ya, yang masih suka selengean. Dia sedikit pemarah, tapi sebenarnya dia paling care sama keluarganya. Yang agak ngeselin sebenarnya ya adalah dukunnya itu datang cuma buat mati aja sih. Bisa dibilang dukunnya itu hanya mungkin 5 menit, 10 menit lah ada di scene, terus habis itu dia mati karena kecelakaan tersebut. Tapi ya efeknya juga ada untuk ini, dan ada dukunnya kan ada 2 kan, dua-duanya juga mati gitu loh. Yang menurut gue ya agak disayangkan juga sih. Dan ini spoiler alert, karena pada akhirnya Yak itu mengalami kecelakaan lah, dan beberapa anggota keluarganya itu ya ini nggak sadar, dan yang masih sadar itu cuma Yak, Yam, dan Yat ya. Yat ini kakak ceweknya, dan mereka itu udah bener-bener kayak filmnya Guillermo del Toro. Jadi benar-benar udah todong-todongan pistol lah bisa dibilang seperti itu. Dan gimana final resolusinya itu mereka capai lah. Ini tuh battle-nya tuh udah lebih ke film action sih daripada film horor. Tapi ya oke, menurut gue masih diterima, menurut gue masih segar lah, masih oke lah. Ngingetin ke yang kemarin gue review juga, Pemukiman Setan. Final battle-nya kurang lebih seperti itu sih. Tapi ini pakai pistol aja final battle-nya. Untuk endingnya sebenarnya gue love and hate aja sih. Love karena ya endingnya memang dibikin gantung, dan memang harus dibikin gantung untuk bikin cerita ini ya ada resolusinya. Cuma hate-nya itu aja karena pasca ini pertempuran itu nggak berakhir gitu loh. Malah ya ada satu ending scene lah bisa dibilang, si Yak ini ngancurin satu rumah yang diduga si roh jahat ini bersemayam, dan terus dia bilang ini belum berakhir. Ya menurut gue itu kayaknya sih ini udah cukup aja sih gitu loh. Ya walaupun gantung kayaknya nggak perlu ada sequel keduanya, dan ini udah cukup sih menurut gue. Ya paling itu aja dari gue. Untuk skor mungkin gue kasih 7 ya per 10. Masih worth the money lah untuk lo tonton film ini, dan menurut gue masih bagus sebenarnya. Dan ya walaupun endingnya gue nggak terlalu suka ya, to be honest ya, lebih ke love and hate sih sebenarnya. Tapi gue masih nyaman untuk nonton film ini. Dan mungkin segitu aja dari gue. Kalau misalkan lo ada beda pendapat, lo mau kasih saran, kita bisa diskusi di kolom komentar. Bye bye Sobat Park.